sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ada dari Pak Tobito Obi. Nah, oke, kita bacakan dulu satu persatu. Apa efeknya sampai efek paling buruk kalau tidak berjemaat? Apakah dapat mempengaruhi keselamatan kalau tidak berjemaat? Iya, efek ya. Misalnya seseorang sudah diselamatkan, ya sudah diselamatkan, dia sudah lahir baru. Ya. Kalau dia tidak berjemaat, ya dia tidak berjemaat, dia bisa nomor satu dia tidak bertumbuh, ya. Dia sulit untuk bertumbuh karena dia tidak mendapat pengajaran, ya karena dia tidak dapat pengajaran yang bersifat sistematis, ya loh. Dan juga dia tidak ada persekutuan dengan saudara seiman yang lain, ya karena dia sendirian, gitu. Nah, kalau dalam situasi macam begini, mungkin imannya tidak bergeser, ya. Katakanlah dia di daerah atau di kota yang tidak ada jemaatnya, misalnya begitu, ya. Tetapi, ya toh, dengan kondisi yang begini, namun dia didatangin oleh penguji-penguji, ya toh, didatangin oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk melunturkan imannya dan lain sebagainya, ya. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan, ya dia bisa berubah, ya, menjadi tidak mau percaya lagi kepada Tuhan, ya, dan lain-lain sebagainya. Oh, bisa itu, ya. Bisa. Ya bisa, ya kita berkata bisa, tetapi belum tentu akan terjadi, ya tergantung lah, ya toh. Hal yang macam begini. Terlebih sekarang di zaman sekarang tuh begini, ya. Penyesatan itu makin hari makin dahsyat, ya, makin dahsyat, gitu. Lihat saja, gitu ya, no? Ini pengaruh dan apa ya, ajakan, ya, dan penyesat justru sangat rajin sekali, ya. Mereka sangat rajin sekali datang, ya, no? Ada satu bidat Kristen yang sangat rajin, ya, bidat kekristenan yang sangat rajin, ya, katanya. Pemimpinnya menyerukan supaya jam 9, jam 10 pagi katanya kamu jalan di perumahan. Kalau lihat rumahnya ada gantung kalender yang ya gambar-gambar Yesus, tapi ada orang di dalamnya, berarti dia tidak ke gereja. Nah, orang yang macam begini katanya kalian ketok pintunya, ya toh. Dan ini makanan empuk. Begitu, ya. Nah, yang ini bukan omong kosong, ya. Saya sudah mendengar cukup banyak, begitu, ya. Jadi justru pemimpinnya menyerukan, ya, karena mereka sengaja mau menangkap orang Kristen, gitu, ya. Jadi orang Kristen yang lagi marah sama sesama jemaat, ya, marah sama diaken majelisnya, apalagi yang marah sama gembalanya dan lain sebagainya, ya, lalu tidak mau ke gereja. Nah, ini yang macam begini ini akan datang kepada mereka, dan itu gampang sekali, ya. Sebentar saja mereka akan terhasut, gitu. Sebentar saja akan terhasut. Ini kalau kita ibaratkan, ini Tuhan kan menggambarkan ini penggembalaan dan domba, ya. Domba itu kalau sendirian, ya, dia akan menjadi sasaran empuk untuk diterkam sama, ya, serigala, ya. Jangankan domba, binatang yang lemah, bison itu, gitu. Saya suka nonton yang binatang-binatang itu, ya. Itu bison yang sebesar itu, ya. Sapi kita di Indonesia ini kalau lawan dia tuh mati, ya. Kenapa bisa sampai dimakan sama serigala yang begitu kecil, gitu. Ternyata serigala pinter, punya taktik, gitu. Jadi rombongan bison itu harus dipisahkan. Nah, yang terpisah itu yang satu yang terpisahkan, gitu, ya, atau yang agak sakit, gitu. Dikejar-kejar kan larinya ketahuan nih, ini larinya. Oh, itu yang satu tuh larinya agak keseok-seok. Itu dia. Terpisahkan, habis itu biasanya. Nah, sama, ya, di dalam iman itu ada pemangsa-pemangsa juga, gitu, ya. Jadi kalau pertanyaannya Pak Tobito itu efek paling buruknya apa?
Ya, efek paling buruknya dia bisa disesatkan, diterkam sama serigala gitu. Kalau tidak dalam kumpulan domba dalam berjemaat begitu. Oke. Oke, jadi kalau gitu apakah itu bisa mempengaruhi atau kehilangan keselamatannya? Ya sebenarnya kita bilang sangat tergantung seberapa berat begitu ya toh, seberapa berat ya. Nah artinya ya penyimpangannya itu sampai seberapa berat gitu. Kalau penyimpangannya sampai ya dia ini menyangkali Tuhan dan lain sebagainya ya. Ada banyak orang berkata bahwa keselamatan tidak akan hilang, akan ada janji Tuhan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak ada yang dapat merebut segala macam. Itu janji itu semua adalah semua janji itu adalah dalam lingkup orang itu masih percaya. Ya, nggak ada janji satu ayat pun kalau orangnya tidak percaya lagi masih tetap selamat. Tuh saya tidak ketemu ayatnya. Ya kalau mereka bacakan saya bilang coba kamu baca itu ayat tuh masih percaya nggak orangnya yang dimaksudkan itu? Masih, ya loh. Tidak ada yang bilang kalau dia sudah nggak percaya lagi kamu masih selamat tuh tidak ada. Gitu. Begitu.